yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Salam saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena sesudah memperingati ulang tahun saya yang ke-85 beberapa hari yang lalu, atas kemurahan Tuhan, Dia masih mengizinkan saya untuk berbagi firman Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saya juga berdoa, kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan panjang umur bagi Anda semua. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menghadap hadirat-Mu yang penuh kasih, karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu, setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Berikanlah berkat-berkat-Mu kepada kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan mendengarkan sapaan Tuhan, oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 20b yang berbunyi sebagai berikut. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudaraku yang terkasih, penulis surat ini meminta agar anggota-anggota jemaat di Efesus, yaitu jemaat yang pernah dilayaninya, supaya mereka berdoa untuk dia, supaya dia berani berbicara sebagaimana seharusnya dia berbicara ketika mengabarkan Injil. Jemaat di kota Efesus pada waktu itu sedang menghadapi kesulitan akibat kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Mereka adalah kelompok minoritas di tengah-tengah masyarakat luas di bawah pemerintahan Kaisar pada waktu itu. Kaisar yang memerintah mewajibkan mereka agar menyembah dan mengagungkan Kaisar. Di lain pihak, saudara-saudara, orang Kristen di Efesus mengaku bahwa penguasa yang tertinggi adalah Yesus Kristus sendiri, dan hanya dialah yang patut
disembah dan dimuliakan. Oleh karena itu, hanya Yesuslah patut disembah karena Dia sudah naik ke surga dan memerintah bersama dengan Allah Bapa. Dan oleh karena itu, hanya Dialah yang patut dipermuliakan dan disembah. Kesetiaan orang-orang Kristen kepada Kristus di kota Efesus membuat mereka menghadapi kesulitan-kesulitan di tengah-tengah masyarakat mayoritas yang taat kepada kaisar. Dan oleh karena itu, mereka kering menghadapi masalah di tengah-tengah masyarakat mereka, dan juga barangkali mereka berhadapan masalah dengan keluarga mereka sendiri. Untuk mempertahankan iman mereka agar mereka tetap teguh, penulis surat ini mengatakan bahwa mereka harus memperlengkapi diri dengan perlengkapan yang ampuh seperti yang dikatakan dalam pasal 6 ayat 11, di mana dikatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara." Mereka diminta, saudara-saudara, untuk berdiri tegap, memakai alat ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, dan seterusnya. Dan agar semua perlengkapan itu berdaya guna dan efektif, maka mereka harus berdoa setiap waktu dan dalam roh dan berjaga-jaga. Semua perlengkapan senjata Allah yang disebutkan dalam surat ini adalah perlengkapan untuk bertahan, bukan untuk menyerang atau agresif terhadap orang-orang lain yang mengganggu mereka. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena peristiwa-peristiwa dalam kehidupan di dunia yang mereka hadapi pada waktu itu, khususnya konflik-konflik yang terjadi, benar-benar menunjukkan adanya peperangan di tempat-tempat yang tinggi di udara. Itu telah disebutkan di atas. Peperangannya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kekuatan gelap dan bahaya lainnya yang merupakan hal-hal yang mau menguasai dunia. Bagi komunitas Kristen di Efesus, permasalahan yang merajalela yang menghantam mereka itu ditunjukkan oleh penguasa maupun oleh sesama warga kota. Mereka harus memahami bahwa permusuhan itu sebenarnya berasal dari kekuatan spiritual, sebab kekuatan yang lebih besar ini dan kekuatan yang gelap ini bukan sekadar permusuhan yang berasal dari darah dan daging atau dari sesama manusia. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan seperti itu tidak dapat dilawan oleh orang-orang beriman itu sendiri-sendiri, secara terpisah. Tetapi mereka dianjurkan supaya melawan itu secara bersama-sama dan di dalam doa. Agar senjata atau perlengkapan itu jadi ampuh, itu harus diiringi dengan saling peduli dan saling mendoakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Rasul Paulus sadar bahwa perjuangannya dalam mengabarkan Injil tidak dapat dia lakukan sendirian. Itulah sebabnya dia menghimbau dan mendesak supaya berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudara, ayat ini mendesak kita agar kita saling mendoakan satu sama lain, yaitu melakukan doa syafaat. Mendoakan bukan tentang kepentingan diri kita sendiri. Kita harus berdoa bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita,
tetapi kita harus berdoa. Berdoa untuk orang lain, untuk negara, dan untuk dunia ini. Penerapannya dalam hidup kita sekarang, saudara-saudara, adalah orang-orang Kristen di Indonesia harus saling mendoakan. Kita berdoa bukan hanya untuk gereja kita atau denominasi kita, karena semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, semuanya adalah satu tubuh, dan Yesus Kristus adalah sebagai kepala. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di suatu tempat yang bermasalah karena iman mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus, itu bukan masalah mereka sendiri, tetapi itu adalah masalah kita bersama. Oleh karena itu, kita harus merasakan bahwa masalah-masalah itu adalah masalah kita. Oleh karena itu, kita harus berdoa untuk mereka dan menopang mereka di dalam permasalahan yang mereka hadapi di tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu, saudara-saudara, hendaknya kita orang-orang percaya tidak merasa berdiri sendiri, dan kita seharusnya tidak merasa terlupakan oleh saudara-saudara kita di tempat lain, karena kita saling peduli dan saling mendoakan. Kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas yang berbeda keyakinannya dengan kita. Tetapi kita harus tetap teguh dan percaya bahwa kita terdaftar dalam kitab kehidupan di surga dan terlindung sampai akhir oleh karena kekuatan dan keperkasaan Allah yang melindungi kita. Mungkin pada waktu-waktu tertentu, saudara-saudara, dan di tempat-tempat tertentu, pasukan roh jahat mungkin mempengaruhi dan memanipulasi para penguasa dunia untuk mengganggu kita, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti kita sebagai orang-orang Kristen. Namun saudara-saudara, kita harus ingat bahwa peperangan yang kita hadapi bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia yang kita hadapi. Tetapi itu ada kuasa di balik itu semua. Oleh karena itu, kepada kita disuruhkan untuk berdiri tegak, untuk tetap bertahan. Kita harus tetap waspada terhadap setiap kemungkinan kejahatan yang akan merongrong iman kita, kapanpun dan dimanapun rongrongan itu diwujudkan. Dengan keteguhan iman, saudara-saudara, kita bersaksi dengan yakin bahwa Tuhan yang tinggal di surga telah memenangkan pertempuran, dan kemenangannya itu adalah kemenangan bagi kita, pengikut-pengikutnya juga. Namun sebaliknya, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah seperti disebutkan tadi, itu tidak membuat kita jadi suatu komunitas yang tertutup dan tidak peduli terhadap masalah-masalah dan tangisan orang lain. Sebaliknya, saudara-saudara, dengan memakai senjata Allah, kita harus menjalankan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, gereja akan bermanfaat dan berdaya guna sebagai penolong di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, berdoalah supaya dengan keberanian kita menyatakan kabar baik itu didukung oleh doa, sebagaimana seharusnya kita berbicara. Kita harus memberitakan Injil damai sejahtera, berita sukacita, dan saling menopang dalam doa di tempat kita masing-masing dan di seluruh daerah-daerah di negara kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Persatukanlah kiranya seluruh umat-Mu di negara kami ini, agar kami saling peduli, dan dengan kesatuan kami, gereja Tuhan dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara kami, dengan memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keadilan, kabar perdamaian. Tuhan,
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di GBKP Studio Alam, Depok. Kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Desi Kinata Brusembiring, dan semua pertua diakan dan juga pertua diaken yang emeritus. Kami doakan pengurus PJJ dan pengurus kategorial yang ada di gereja ini, agar semuanya saling peduli dan saling mendoakan. Secara khusus kami berdoa untuk panitia pembangunan gereja Studio Alam, agar tetap tabah dan sabar sehubungan dengan urusan izin pembangunan gedung gereja di Studio Alam yang sampai kini belum diperoleh izinnya. Walaupun tapak gereja sudah ada, tetapi karena tanda tangan masyarakat sekitar belum cukup, maka pembangunan gedung gereja belum bisa dilaksanakan. Untuk itu, kami berdoa semua dengan bulat hati, kiranya Tuhan menolong agar izin pembangunan gereja Studio Alam dapat diperoleh dalam waktu dekat ini. Kiranya panitia dan seluruh anggota jemaat tetap bersabar dan terus berdoa agar izin pembangunan gereja Studio Alam dapat diperoleh dengan pertolongan Tuhan dalam waktu dekat. Kami juga berdoa untuk negara kami dan pemerintah kami. Kiranya keamanan dan ketenteraman dapat terpelihara di negara kami ini sesudah dilaksanakan pemilu pada beberapa waktu yang lalu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami lengkapi dengan doa yang sempurna, doa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami doakan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara dengan sukacita yang sejati. Amin.